Shalom. Shalom. Haleluya. Mengucap syukur bahwa hari ini kita masih terus diberikan anugerah kemurahan Tuhan atas hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, mari datang kepada Dia dengan hati penuh ucapan syukur. Sebab Dia pemilik kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat anugerah keselamatan di dalam kasih-Mu. Dan biar kami terus memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu. Semakin mengenal apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami datang padamu. Mari arahkan hati kita, mari masuk lebih lagi dalam hadirat-Nya. Bawa segenap kehidupan-Mu. Mari sembah, sebab hanya Engkau pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari semua penyembah yang benar angkat suaramu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, terima kasih tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan
Ini kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Hanya Engkau yang layak disembah. Kami mau menyembah-Mu. Oh, terima kasih pada anugerah-Mu. Kau pilih kami, Kau panggil kami. Terima kasih. Oh, kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat panggilan-Mu atas hidup setiap kami. Biar kami terus membangun kehidupan kami di atas kebenaran firman-Mu. Dan kami terus menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Menyatakan terang Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan terus memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada, mari kita terus muliakan Tuhan. Sebab Dia satu-satunya sumber dari segalanya. Oh, oh, oh. Oh, oh. Mari katakan, Kaulah satu-satunya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan, haleluya. Kaulah
pujian ini jadi satu deklarasi kami bahwa hidup kami tidak akan sama Tuhan. Karena di dalam Engkau, Kau selalu mempunyai rencana yang sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa terima kasih, terima kasih. Oh terima kasih Bapa. Haleluya. Thank you Jesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Angkat tanganmu katakan, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya. Amin. Ku serahkan hidup, mari murnikan kami, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari angkat tangan kita dan katakan buat Tuhan, Tuhan Kau sempurna. Ku percaya dalam rencana-Mu dan karya. Terima kasih Bapa. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari angkat tangan dan katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama, tidak panas setaranamu, jadi bukti kebesaran hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap
lagi jalan mujizat demi mujizat, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Kemurahan-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk diberkati lebih lagi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-Nya. Shalom sahabat ETVC, dimanapun Anda berada, senang kembali bisa berjumpa dan melayani sahabat ETVC. Sahabat ETVC bisa melihat latar belakang saya dan di sebelah kiri saya. Saat ini saya berada di Singapura. Saya menyampaikan sharing firman Tuhan ini dengan tema berhasil dan sukses dengan cara Tuhan. Sahabat ETVC, negara Singapura merdeka di tahun 1965, yaitu 57 tahun yang lalu. Pada saat merdeka, negara ini merupakan negara yang tidak terlalu besar karena luas negara ini lebih kurang hampir sama dengan kota Jakarta, hanya sedikit lebih besar daripada kota Jakarta. Apabila kita berbicara mengenai sumber daya alam, maka negara ini memiliki sumber daya alam yang paling sedikit pada saat mulai merdeka. Dan Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu banyak. Sahabat ETVC, negara ini tanpa pertanian, tanpa perkebunan, tanpa pertambangan tidak sama dengan Indonesia. Indonesia memiliki begitu banyak sumber daya perkebunan, mempunyai pertambangan dan mempunyai perkebunan yang luas. Bahkan Indonesia juga merupakan salah satu negara pengekspor minyak yang besar, salah satu negara yang memiliki hasil perkebunan yang diekspor yang begitu besar, yaitu kelapa sawit, dan satu negara yang memiliki hasil tambang yang begitu banyak tersebar di wilayah Indonesia. Singapura tidak memiliki sumber daya tersebut. Sahabat ETVC yang dikasihi Tuhan, negara ini bahkan air saja diimpor dari negara tetangga, yaitu Malaysia. Dan belum lagi sayur-sayuran, makanan, dan lainnya. Semua dari impor itu sampai bisa dikonsumsi oleh masyarakat di Singapura. Artinya ketergantungan terhadap impor itu sangat besar. Namun apa yang kita lihat sahabat ETVC, negara ini bisa terus bertumbuh. Negara ini memiliki mata uang yang begitu kuat. Sedangkan kita bisa melihat negara-negara di sekitar daripada Singapura ini. Dan Singapura memiliki mata uang yang begitu kuat, perlu 10.500 sampai 700 untuk mendapatkan $1 Singapura. Sahabat ETVC yang dikasihi oleh Tuhan, Singapura tidak memiliki sumber daya alam, namun memiliki mata uang yang kuat. Artinya mereka mengelola negara ini dengan baik. Sumber daya manusia yang mereka miliki adalah sumber daya manusia yang kuat, sumber daya yang handal. Inilah yang dimiliki oleh negara Singapura. Sahabat ETVC, negara ini tanpa ada hasil yang bisa diekspor, tapi memiliki sumber daya manusia yang berorientasi servis, berorientasi pelayanan. Negara ini hidup dari pelayanan, dari servis yang diberikan, baik di sektor keuangan, sektor pelabuhan, dan masih banyak hal lagi. Dari sektor penerbangan juga, mereka memberikan servis yang baik dan mereka bisa memiliki rating yang sampai mendunia. Sahabat ETVC yang dikasihi Tuhan, apa yang Alkitab katakan tentang sumber daya yang handal, sumber daya yang bisa dikelola sehingga menghasilkan nilai yang berlipat ganda. Matius 14 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Sahabat ETVC, kita bisa melihat seorang tuan, tentunya perumpamaan ini menggambarkan tentunya Tuhan yang memberikan talenta kepada anak-anaknya, kepada orang yang dikasihnya, kepada umatnya.
Tuhan adil memberikan talenta, yang punya kemampuan kapasitas besar diberikan 5, yang sedang diberikan 2, dan yang kapasitasnya kecil diberikan 1. Tetapi apa yang Tuhan harapkan setelah talenta itu diberikan kepada orang-orang yang dikasihinya? Tentunya diharapkan adalah pertumbuhan, perkembangan dari talenta yang diberikan kepadanya. Tadi saya katakan Singapura tidak memiliki sumber daya, tapi bisa berkembang. Artinya apa? Talenta yang dimiliki itu dipakai semuanya dengan baik, sehingga bisa berlipat ganda. Sehingga orang-orang yang bisa dipercaya adalah orang-orang yang bisa menghasilkan berlipat ganda. Sahabat LTVC, kalau begitu siapa yang bisa berperan untuk bisa memperoleh talenta yang besar? Tentunya kita sebagai orang percaya, orang tua berperan untuk mendidik anak-anaknya untuk bisa mempergunakan talenta yang diberikan. Sahabat LTVC, talenta berbeda dengan karunia. Karunia itu dipakai di dalam pelayanan, tetapi talenta yang diberikan adalah dipakai untuk di marketplace. Sahabat LTVC, Alkitab mencatat hamba yang menerima 5 talenta itu dengan segera menjalankan uang itu. Dia pergi langsung menjalankan uang itu. Demikian juga hamba yang memiliki 2 talenta, dia langsung menerima dan bekerja, dipakai semaksimal mungkin sehingga menghasilkan hasil yang berlipat kali ganda. Tetapi Alkitab juga mencatat satu hambanya yang diberikan 1 talenta itu tidak melakukan apa-apa, malah menyimpan talenta itu kubur, tanam. Supaya apa? Supaya tetap 1 talenta untuk dikembalikan kepada tuannya. Tetapi Alkitab mencatat ternyata tuannya itu mengharapkan hasil daripada talenta yang diberikan. Artinya kepercayaan yang diberikan kepada kita itu harus dipakai, dipergunakan untuk bisa apa? Memberkati banyak orang. Seperti yang menerima talenta menjalankan uang tersebut, pastinya dia bisa memakai orang untuk berusaha dengan uang itu. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, Amsal 12 ayat 24 berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Tentunya kepercayaan yang Tuhan berikan, 5 talenta yang besar itu dikerjakan dengan baik. 1 talenta itu di dalam Alkitab dicatat sebesar 6.000 dinar. Pada zaman Yesus, itu 1 dinar itu adalah upah 1 hari. Sebulan hanya 30 dinar. Tentunya 6.000 dinar itu adalah upah untuk 16,43 tahun. Artinya nilai yang cukup besar yang diberikan Tuhan kepada hamba-hambanya ini. Nilai 5 talenta adalah 30.000 dinar. Nilai 2 talenta adalah 12.000 dinar. Yang mendapat 1 talenta itu nilainya 6.000 dinar. Sahabat LTVC, coba renungkan. 30 dinar 1 bulan. Menerima 30.000 dinar itu berarti bisa membayar berapa karyawan untuk mengusahakan satu usaha. Mungkin zaman Yesus ya, itu bisa perkebunan, itu bisa pertanian, dan bisa juga peternakan, karena zaman itu hanya ada memelihara kambing domba, lembu, sapi. Kemudian pertanian itu adalah dari zaitun, kurma, dan lainnya. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, usaha yang diberikan Tuhan atau talenta yang diberikan Tuhan itu tentunya mulai dari kecil sampai yang besar, dan semua itu harus dipakai dan dipergunakan. Apabila seorang yang menjadi profesional ataupun karir ingin berkembang di dalam karir, itu selalu mulai dari kecil. Sahabat LTVC, saya memiliki seorang sahabat yang pernah menduduki direktur di salah satu BUMN, dan dia berkata kepada saya, dia bilang, Pak Ruslan, supaya Pak Ruslan tahu, saya memang bisa jadi direktur di BUMN. Memang saat ini dia sudah pensiun, tapi dia mengatakan kepada saya, Pak Ruslan tahu nggak kalau saya mulai karir saya itu dari mana? Saya sebagai seorang tukang catat di pelabuhan. Jadi dari kecil saya kerjakan dengan baik, walaupun saya sebagai tukang catat, saya kerjakan dengan sebaik mungkin.
Dan akhirnya atasan saya melihat saya bisa dipercaya, saya bisa mengerjakan semua tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Saya naik, dan saya bisa naik sampai posisi direktur di BUMN yang nilainya triliunan rupiah dipercayakan untuk dikelola oleh sahabat saya ini. Tidak jauh berbeda dengan perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan, diberikan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Tuhan Yesus katakan yang 2 itu diberikan lagi setelah dia memberikan 4, ditambahkan lagi yang 5 juga demikian. Demikian juga perkataan teman saya tadi, sahabat saya yang bekerja sebagai profesional di BUMN. Terus ditambahkan karena bisa dipercaya. Apa yang kita bisa dapatkan dari yang kita sudah bicarakan dari tadi, dari awal sampai saat ini? Sahabat LTVC, kiat berhasil dan sukses dengan cara Tuhan. Yang pertama, kita tidak menunda dan memiliki mental yang siap setiap saat. Kita tahu kalau di tentara itu, di perintah itu selalu siap. Perintah apapun selalu siap. Di kepolisian, di perintah apapun selalu siap. Jadi yang pertama adalah tidak menunda dan memiliki mental yang siap. Sahabat LTVC, hamba yang menerima 5 talenta, menerima 2 talenta, itu siap. Begitu diterima, itu tidak menunda dan langsung dikerjakan sumber daya tersebut. Kemudian kita bisa melihat hasilnya bisa 100%. Sahabat LTVC, kita mencatat begitu tuannya kembali, mereka mempersembahkan profit ataupun keuntungan yang dipercayakan. Yang 5 talenta tadi kita membahas itu cukup besar, 30.000 dinar. Berarti dia menghasilkan 30.000 dinar, sahabat LTVC. 30.000 dinar, keuntungan perusahaan setahun, anggaplah 10%, itu cuma 3.000 dinar. Berarti keuntungannya itu butuh waktu 10 tahun untuk dipakai, disimpan untuk menjadi 30.000 dinar. Luar biasa bukan? Dia dengan konsisten, anggaplah itu 10% setahun. 10 tahun dia bekerja, menjaga dengan baik. Demikian juga yang 2 talenta. Dan dia tidak ragu untuk menjalankan uang tersebut. Dan dia tahu persis bisnis yang dia masukin. Sahabat LTVC, apabila kita tidak mempergunakan talenta yang diberikan, maka Tuhan akan mengambil kembali. Sahabat LTVC, talenta berbeda dengan karunia. Dan yang kedua adalah mampu memilih usaha yang benar. Kedua orang ini, yaitu yang menerima 5 dan 2 talenta itu, langsung menjalankan, artinya dia tahu persis usaha apa yang akan dijalankan. Memilih usaha yang benar bukanlah hal yang mudah, sahabat LTVC. Saat ini ada banyak usaha yang ditawarkan, bahkan dengan mengatakan tidak perlu bekerja, tetapi mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, dalam hal ini harus waspada. Perusahaan itu dijalankan dengan baik, dengan modal yang besar, dengan sikap kehati-hatian apa, itu pun bisa mengalami kerugian, sahabat LTVC. Tapi kedua orang ini memang profesional. Dia mengerjakan dengan baik, dengan teratur. Ada banyak tawaran yang menggiurkan, tetapi kita serasa berdiri di pinggir jurang dan setiap saat kita bisa jatuh ke dalamnya. Ada yang menawarkan keuntungan yang besar, tetapi pada akhirnya modalnya juga hilang. Sahabat LTVC, kita mencatat kedua orang ini luar biasa, dipuji oleh tuannya, disayangi oleh tuannya. Dan yang ketiga adalah mampu mengelola sumber daya dengan tekun dan baik. Ayat 20 berkata, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Sahabat LTVC, akhirnya hamba-hamba ini memberikan keuntungan yang besar kepada tuannya. Hamba yang serius itu selalu menjaga usahanya dengan baik. Hamba yang mampu mengelola sumber daya dengan tekun dan baik dalam jangka waktu yang lama. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, berhasil dan sukses secara Tuhan paling tidak memiliki 3 hal. Yang pertama adalah tidak menunda dan memiliki mental yang siap. Yang kedua, mampu memilih usaha yang benar. Yang ketiga, mampu mengelola sumber daya dengan tekun dan baik. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat, kembali saya ulangi,
Singapura negara yang tidak memiliki sumber daya, tapi mereka memiliki rencana yang baik ke depan. Dan di tahun 2030 yang tadi yang saya katakan, mereka tidak punya sayur-sayuran, tidak punya ikan dan sebagainya. Mereka sekarang membuat program sampai 2030, 30% dari sayur-sayuran itu dihasilkan sendiri oleh negara Singapura. Mereka menggunakan teknik baru untuk melakukan pertanian, melakukan perikanan dengan bersusun ke atas. Dan program ini berjalan sampai 2030 nantinya, mereka akan memenuhi kebutuhan sendiri dari sayur-sayuran dan dari perikanan. Ikan-ikan itu akan mereka budidayakan sehingga mengurangi ketergantungan impor bahan makanan. Bahkan mereka sekarang sudah bisa membuat daging salmon dari kedelai. Ya, tentunya itu adalah teknik daripada di bidang industri makanan. Sahabat LTVC, ingat, Tuhan memberikan kita talenta, kita harus pakai. Lihat negara ini, negara yang tidak memiliki sumber daya tapi mampu memiliki keuangan yang kuat, negara yang bagus dan stabil, dan negara yang mampu keluar sehingga bisa menginvestasikan uangnya ke negara-negara lain. Sahabat LTVC, tetap kuat di dalam Tuhan, pakai talenta yang Tuhan berikan, jangan sia-siakan, jangan tunda, hasilkan itu semaksimal mungkin. Banyak berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan menuntun agar talenta tersebut dipakai maksimal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kita baru mendengar kebenaran sharing firman Tuhan mengenai cara yang berhasil dan sukses menurut Tuhan, atau berhasil dan sukses dengan cara Tuhan. Sahabat LTVC, memang terdapat perbedaan antara orang yang siap secara mental dan tidak menunda, kemudian orang yang mampu memilih usaha yang benar dan mampu mengelola sumber daya dengan baik, dengan tekun. Sahabat LTVC, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tentunya sahabat LTVC telah menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Tentunya sebelum kita mengadakan perjamuan kudus, mari kita hening sejenak. Kita mohon Tuhan melawat hati kita. Apabila ada beban yang berat yang ada di dalam hati kita, biarlah kita lepaskan, sehingga pada saat kita melakukan perjamuan kudus ada berkat yang kita bisa terima. Mari kita hening sejenak. Baik sahabat LTVC, mari kita angkat roti. Mari kita ucapkan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat LTVC, kita sudah mengadakan perjamuan kudus, kita sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kita dijadikan baru oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur atas kasih kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami.
kami bisa belajar hari ini mengenai sharing kebenaran firman-Mu. Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang yang dikasihinya. 1, 2, dan 5. Artinya sesuai dengan kapasitas daripada anak-anaknya. Tetapi Tuhan berharap anak-anaknya bisa mengerjakan, mengembangkan talenta yang telah diberikan sampai penuh 100%, maka talenta tersebut akan ditambah. Tuhan jadikan kami sahabat-sahabat LTVC yang mampu menggunakan kapasitas kami menerima talenta yang Tuhan berikan, sehingga kami bisa mengembangkannya dan terus berkembang dan menyenangkan hati Tuhan. Tambahkan kami hikmat, pengertian, hikmat juga marifat Tuhan, sehingga kami bisa mengerti untuk menjalankan talenta yang sudah Tuhan berikan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami semua. Biarlah sahabat-sahabat LTVC diperbesar kapasitasnya dari waktu ke waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan berkati, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Sangir sampai Rote. Tuhan, Kau mau berkati Indonesia. Kau berkati Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran menteri, dan juga seluruh kepala daerah. Kau memberkati Tuhan sampai turun ke bawah, sampai tingkat yang paling rendah, RT maupun RW. Tuhan, Kau memberkati kepolisian negara Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Kau memberkati TNI di seluruh Indonesia, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara Tuhan. Dan Engkau memberkati seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami, dan Kau berikan hikmat untuk mengelola negara ini menjadi negara yang makmur, maju, dan rakyatnya menjadi sejahtera Tuhan. Engkau juga memberkati negara kami agar semua bangsa kami bersatu untuk membangun negeri yang tercinta ini menjadi negara yang kuat dan hebat di mata dunia. Tuhan, Kau memberkati semua anggota LTVC dimanapun berada di seluruh Indonesia maupun di mancanegara yang menyaksikan program kami. Kau memberkati Tuhan, Kau melepaskan semua yang terikat Tuhan. Engkau menyembuhkan semua anggota LTVC yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau mencurahkan berkat kepada semua anggota-anggota LTVC dimanapun berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Keluarga-keluarga yang dalam kesulitan, Kau pulihkan Tuhan. Kau berikan pertolongan. Yang anak-anaknya dalam studi, Kau berkati Tuhan. Bila studinya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Ada yang bisnis, Tuhan, Kau memberkati bisnisnya. Yang di dalam karir, Kau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati semua anggota LTVC dan siapapun yang menyaksikan program kami dimanapun berada. Kau tetap memberkati. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.